Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagaimana pertanyaan datang dari Pak Rudianto. Ustaz, saya pernah bertanya kepada Ustaz yang lain, siapakah penghuni surga itu? Tapi Ustaz itu menjawab, mengenai penghuni surga itu tidak ada yang lebih mengetahui. Yang tahu siapa yang akan masuk surga itu semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan suatu rahasia Allah. Karena Allah Maha Kuasa, siapa saja bisa dimasukkannya. Itu Ustaz. Dan bagaimana penjelasan Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Rudianto mengatakan tentang penghuni surga itu yang mengetahui katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang akan dimasuk Allah ke surga? Ya, karena Allah saja yang mengetahui. Kalau kita sebut masalah mengetahui, memang Allah yang Maha mengetahui. Tapi kita mesti ingat, tapi Allah memberitahu. Kalau Allah telah memberitahu kepada kita, boleh kita mengatakan hanya saja Allah saja. Jadi kita namanya kalau demikian kita berdusta atas nama Allah. Allah sudah kasih tahu dengan kita, tapi kita berlepas diri dengan Allah. Kita jawab Allah saja yang mengetahui. Itu salah alasan seperti itu. Kecuali kita tidak diberitahu oleh Allah, boleh kita mengatakan hanya Allah saja yang mengetahui tentang itu. Tapi kalau seandainya sudah dikasih tahu Allah, lalu kita melepas diri, berarti kita salah sendiri. Berarti kita mengabaikan apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sama saja begini, saya beri jelas sejelas-jelasnya. Ya, saya mempunyai sebuah cincin yang berwarnanya putih. Lalu saya kasih tahu kepada teman saya namanya si Budi. Budi, cincin yang berwarna putih itu milik saya, Budi. Ya, ingat tuh, cincin yang warna putih itu milik saya. Akhirnya saya berangkat keluar kota. Entah berapa, 5 bulan, 6 bulan saya berangkat. Akhir saya pulang. Ternyata sebelum saya pulang ada teman saya datang bertanya kepada Budi, Budi, cincin yang warna putih itu siapa punya Budi? Lalu Budi menjawab, yang lebih tahu tentang cincin itu adalah Khaidir bin Yahya, karena dia yang ahli di bidang cincin katanya. Anak pertanyaan, salah atau benar Budi? Tentu Budi itu salah. Kenapa kalau sudah saya kasih tahu warna putih itu milik saya? Seandainya dia jawab yang warna putih itu milik Khaidir bin Yahya, sekarang dia di luar kota. Harus begitu dia dijawab. Begitu juga tentang surga. Yang tentang surga sudah dikasih tahu Allah siapa penghuni surga tersebut. Kita tak boleh beralasan, itu Allah saja yang tahu. Siapa mau dimasuk surga, mau dimasuk neraka, orang kafir dimasuk surga, orang beriman, orang Islam dimasuk neraka, itu boleh saja. Itu nama alasan tidak tepat. Itu mengatakan Allah itu mungkir janji. Ya, jadi kita harus tahu siapa penghuni surga ini. Sebagaimana yang difirman Allah di dalam surat Hud ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itulah penghuni surga. Jadi penghuni surga itu siapa? Orang yang beriman. Lebih itu apa? Bukti imannya apa? Beramal soleh. Setelah itu apa dia? Merendah diri di hadapan Allah, berserah diri, Islam dia di hadapan Allah, berserah diri namanya. Allah, mereka itu masuk dalam surga dalam keadaan kekal selama-lamanya.
Itu boleh dicek nanti dalam surat Hud ayat 23. Jadi kalau kita beralasan siapa yang masuk surga itu Allah saja yang mengetahui. Siapa yang masuk neraka itu Allah saja yang mengetahui. Siapa yang beriman Allah saja yang mengetahui. Itu pendapat yang salah, tidak mengikut aturan Allah. Kita harus tahu. Kau sudah dikasih tahu oleh Allah. Memang kita tak tahu pemulanya, dikasih tahu Allah. Mana jalan tahunya? Di dalam Al-Quran. Al-Quran perkataan Allah. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan datang keluar itu terlalu banyak juga. Ya Ustaz, bagaimana kita tahu menurut Allah? Menurut Allahnya di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dah disusun oleh Allah. Apa yang dikatakan Quran itulah yang menurut Allah. Kita mengaji harus paham. Maka sering saya sampaikan, kita jangan terlalu mabuk dengan pendidikan. Pendidikan tinggi kadang-kadang, tapi kita tak paham-paham. Ya, malu. Tak perlu. Kita pendidikan tak tanggung tingginya. Ya, tapi kita pemahaman kita rendah sekali, tak paham-paham. Nah, itu tak boleh. Makanya kita yang kata orang kampung sana, yang penting quality, bukan quantity. Quality itu yang paling penting kata orang kampung sana. Jadi kita supaya punya quality, ya kita harus paham apa yang dikatakan oleh Allah. Bagaimana cara kita paham? Kita harus mempelajari Al-Quran secara terus-menerus. Kadang-kadang saya banyak juga lihat orang menurut kitab ini, Quran saja belum habis diselesaikannya. Kitab itu nih, kitab yang lain-lain yang kecil baginya. Ya, Quran ini kita harus kuasai. Hadis Nabi kita kuasai itu. Ini, kitab sana, kitab sini, kita mabuk menyebut nama kitab. Satu pun tak selesai, Qurannya masih lengkap. Ya, semua sudah komplit dalam Quran itu dan diterangkan oleh Nabi dengan hadis yang dirawi oleh ahli sunnah dari hadis yang dirawikan oleh ahlul bait Nabi. InsyaAllah semua pertanyaannya dapat kita jawab sesuai dengan apa yang dikasih tahu Allah di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, Pak Rudianto, penghuni surga itu Rudianto adalah orang beriman dan beramal soleh. Mereka merendah diri di hadapan Allah, berserah diri dia kepada Allah. Insya Allah itulah penghuni surga kekal selama-lamanya. Itu ya Pak Rudianto. Kalau ingin tahu nanti bisa cek di dalam surat Hud atau surat 11 ayat 23. Jadi jelas nanti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.